Halo sayang, selamat siang. My name is Felicia Julia. Apa kabar? Jumpa lagi di YouTube Felicia Julia. Dan seperti biasa, saya memasak sederhana, murah, tapi bergizi, menyehatkan, menggairahkan, dan membahagiakan semua. Oke. Gue nggak tahu ini apa nama. Yang penting aku karena baru ada listrik. Yang pertama kali aku memasak ini. Coba-coba karena kreasi sendiri. Di Felicia Julia. Masuk di YouTube Felicia Julia. Oke, siapkan bahan-bahan berikut. Tepung bakwan. Terserah merek apa. Selada. Gobes. Mentah. Selada mentah. Telur rebus. Kemudian tepung roti atau tepung kunir. Oke, tepung roti. Kemudian nanas untuk sebagai topping. Minyak baru, merica bubuk, tahu, dan mie kempling. Oke, juga ketimun. Untuk topping harus pakai minyak baru ya. Sekali lagi bahan. Ini masakan Bi Felicia Julia yang pertama kali aku memasak ini. Saksikan di YouTube Felicia Julia. Sekali lagi bahan-bahannya. Tepung bakwan, terserah mau merek apa. Tepung bakwan. Oke. Gobes mentah lalapan. Selada mentah. Selada mentah. Oke. Kemudian telur yang sudah direbus. Nanas. Tepung roti, tepung panir, tepung roti. Terserah mau merek apa. Minyak baru. Lada, merica bubuk. Telur ini tahu. Mie kempling. Kemudian ketimun. Oke. Kalau untuk khusus tahu, kalau kamu suka tahu, karena ini gue kukus dulu 10 menit ini gue kukus dulu. Jadi supaya matang. Karena kalau nggak dikukus langsung digoreng nanti itu kan setengah matang, dalamnya nggak matang. Tapi kalau lu nggak suka dikukus, suka direbus atau langsung mentah, nggak apa-apa, sesuai selera. Karena ini masaknya pertama kali gue bikin, gue nggak tahu apa namanya juga. Yang penting gue masaknya aku harus ada CVC alias Cicuenas dan Felicia juga. Oke, yang pertama kali kita siapkan adalah mie. Jangan terlalu memakai mie apa, tapi aku kalau sudah katakan aku kalau memasak selalu pakai mie kempling atau mie kuda menjangan, bukan pakai mie lain karena aku lebih suka dua mie ini. Tapi sesuai selera. Kemudian persiapkan adalah merebus, air merebus. Direbus. Tunggu air rebusan dulu. Kemudian buka mie kemlingnya. Buka mie kemling. Tunggu airnya asap dulu. Maksudnya mendidih. Tunggu airnya dulu. Sambil menunggu, kita kupas ketimun dulu.
Aku pakai ketimun, buka ketimunnya. Kita kupas dulu. Nah, ini sudah timun, kemudian kita buang. Yuk, sudah kita potong-potong. Ingat ya, setelah masak dapur harus tetap bersih. Kemudian setelah airnya sudah mendidih, kita masukkan mie tunjangan. Setelah mendidih kita masukkan mie kimling. Satu setengah saja ya, terlalu banyak takutnya. Oke, satu setengah. Tunggu dulu, direbus dulu. Buka mie telur, gak tahu gue ngomong apa gimana tau. Nih, direbus. Karena mie ini dari tepung itu harus masak 5 menit ya, supaya nggak terlalu mentah. Itu jadinya banyak, pada 1,5 loh. 1 bungkus isi 2 mie.
Sudah setelah selesai ditiriskan. Setelah selesai ditiriskan. Ini harus ditiriskan dulu. Panas. Maaf ya, ini lagi channel masuk di YouTube Felicia Julia, bukan untuk bahas-bahas taping-taping, jangan bahasa lo sendiri. Kalau tak suka silakan keluar, oke? Karena aku nggak mau bahas-bahas yang nggak ada hubungan dengan topik memasak. Tolong kalau memasak, kalau melihat orang channel memasak itu dilihat sampai habis, jangan banyak bertanya. Setelah minyak direbus sudah selesai, kemudian kita itu potong-potong kecil-kecil. Jadi kita potong kecil-kecil. Ingat, kalau lu nggak bisa memasak mie sendiri, pakailah mie kualitas yang terbaik. Memang mahal, tapi untuk makan bersama keluarga tercinta, apalagi makan dalam buah hati, anak cucu cicit, pakailah mie yang terbaik. Jangan pakai mie murah, karena mie murah kita nggak tahu pakai tepung dari apa. Memang murah, tapi kalau sakit kesehatan itu yang terpenting. Oke. Jadi ini dipotong-potong. Kemudian cara memasaknya adalah pertama kali kita taruh adonan, masukkan mie. Kemudian kita masukkan tahu. Kalau aku tahu aku itu sudah aku rebus dulu. Jadi 5 menit supaya dalamnya itu matang. Ya, kalau kamu suka yang mentah, ya nggak usah direbus. Oke, maksudnya dikukus, dimasukkan. Aku pakai tahu 2 sih, terserah lu mau pakai tahu berapa. Kan tergantung yang makan berapa orang. Oke, kemudian dihancurkan. Pinjung gila lu. Kemudian dihancurkan bersama mie. Nanti kalau sudah selesai masak baru pinjam. Kalau lagi masak gak boleh pinjam, ntar gue pakai apa gila lu. Kemudian dihancurkan semua ya. Tahunya harus dihancurkan.
Karena aku nggak suka makanan di blender. Gue nggak tahu masak apa. Karena ini gue baru pertama kali sendiri. Atau kreasi gue sendiri. Karena kan dalam imajinasi gue. Makanya aku nggak tahu ini jadi atau enggak. Kan baru pertama langsung praktek. Istilahnya modal nekat. Tak apa-apa. Kalau bagi aku ya menghasilkan suatu karya seni yang indah, apalagi dalam dunia memasak, jangan takut gagal. Kalau sekali gagal, belajar lagi. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Jangan terus bilang tidak bisa, aku tak mampu, jangan. Tapi katakan dirimu aku bisa, aku mampu. Maka kamu akan jadi orang yang sukses karena banyak kreasi imajinasi kamu. Jadi orang boleh aja imajinasi nakal liar nggak apa-apa, tapi disalurkan dalam hal yang positif, bukan imajinasi liar nakal dalam pergaulan yang rusak, jangan. Tapi menghasilkan karya seni yang indah dalam dunia memasak, satu contoh. Jadi tahunya sampai halus ya. Karena aku nggak suka di blender. Tapi kalau kamu sukanya di blender ya nggak masalah. Tapi aku nggak suka di blender. Sampai halus tuh tahunya. Nih, minyak kurang halus juga, dipotong-potong lagi. Potong. Nih. Supaya nggak panjang. Kemudian setelah tahunya halus, kita pakai tepung bakwan. Tapi terserah kamu merek apa, tepung bakwan. Karena aku kan di pasarku cuma ada ini, jadi ini aku gunakan. Tapi kamu kalau terbiasa tepung bakwan merek lain nggak masalah, yang penting tepung bakwan dimasukkan semua. Oke. Kemudian dicampur. Kemudian masukkan garam secukupnya. Karena bumbu dari bakwan itu sebenarnya sudah ada. Bumbu sudah lengkap ya. Tapi kalau kurang asin atau apa dikasih sedikit gak apa-apa. Jangan banyak-banyak nanti takut asin. Garam. Kemudian diberikan merica bubuk. Kalau suka pedas ya agak banyak, tapi kalau nggak suka pedas jangan kasih merica bubuk. Karena apa? Dari bumbu bakwan ini sudah mengandung banyak bumbu-bumbu. Pakai bumbu instan itu namanya. Kemudian diaduk. Kemudian kita pakai tempat. Tanganmu harus dicuci bersih dulu ya untuk terus dikeringkan tanganmu. Kemudian kita pakai tangan saja membentuk. Kemudian gini diaduk-aduk. Oke. Dan hasilnya seperti ini, sebentar. Nah, seperti ini. Oke.
diaduk-aduk. Supaya rata bumbunya. Kayaknya tepungnya kurang, kasih lagi tepung. Buka lagi tepung bangke. Baru dulu dikit dulu. Kemudian kita bentuk kurang. Jangan terlalu cemek. Semua aja jadi 2. Jangan terlalu cemek, karena kita bentuk sesuai selera. Mau kakak, mau bundar, mau lonjong. Oke, terus kita bentuk sesuai selera. Tahu banget. Oke, kita bentuk sesuai selera. Ketebalan. Lu jadinya ya. Bentar, gue bikin semua adonan dulu.
Bentuknya susah juga. Harus harus yang bagus supaya nanti kalau masuk wajan pengoreng tidak pecah. Oke, sudahlah. Masa cinta kasih sayang. Ya, sudah, kita cuci tangan dulu.
kan setelah selesai jadi begini hasilnya. Sebentar gue kasih lihat lo. Ini belum dikasih tepung roti atau tepung panir, kayak jadi seperti ini, seperti adonan gini, kayak jadinya. Dan kita berikan adonan tepung roti atau tepung panir, tepung roti, oke. Bentar. Tepung taruh di sini, tepung roti atau tepung panir namanya, oke. Ini sama bikinnya kayak kita bikin chicken nugget, tapi chicken nugget kan dari ayam dipotong-potong, jangan di blender kan. Aku nggak suka terlalu halus, tapi kalau lu suka yang di blender suka halus nggak apa-apa, tapi aku nggak. Kemudian ini ditaruh satu persatu yang sudah dibulatkan di atas tepung panir tepung roti. Jadi begini. Jadi ini seperti chicken nugget. Gue kasih tahu ya tip makanan yang sehat ya. Sebagai ibu-ibu, mama, nyonya, mimi, cece. Kalau aku memasak itu harus bisa kreatif. Jangan menunya begitu terus. Satu contoh, anak nggak suka sayuran, nggak suka makan tahu, tempe, kali. Jadi gabungkan itu makanan apapun kreasi. Yang penting jangan pernah kasih tahu kalau itu masakan itu aja tahu atau tempe yang makanan tidak disukai anak atau buah hati kalian. Yang penting isinya kalau sudah jadi itu mengandung seperti kayak chicken nugget. Jadi anak akan makan seperti chicken nugget. Yang penting gizinya tetap ada. Oke. Nah, seperti ini digulirkan, oke. Oh, cantiknya. Sambil menunggu yang gue bikin ini, kita panaskan minyak dulu terlebih dahulu. Wajan teflon. Ingat ya, pakai minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Pakai minyak baru. Minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Secukupnya saja minyaknya. Jangan banyak-banyak, kalau nggak habis buangkan saya. Kalau aku masakkan sekali masakan, jadi habis nggak habis itu minyak yang kita pakai. Bukan berarti kamu masak sekali langsung dimasukkan wajan penggorengan minyaknya dalam porsi banyak. Terus nggak habis, kamu selalu berasa minyak mahal, sayang banget kalau dibuang, disimpan buat besok. Bagi aku ada rusak. Karena meskipun makanan kita sendiri, masakan kita sendiri lebih baik minyak baru. Memang boros pemakaian banyak mahal, tapi alangkah bisa. Jadi kita nunggu begini, kita panaskan dulu wajan teflonnya. Oke, sambil menunggu bikinan kayak gini, tepungnya dikasih tepung begini. Jadi kesannya kayak kerontok apa? Tapi bedanya tuh dari sosis. Chicken nugget juga, tapi chicken nugget kan kotak, ini kan bundar gede. Nah, boleh seperti ini. Maka menaburkan
Tepung roti atau tepung panir jangan terlalu banyak dipiring. Jadi kalau ini habis sudah jangan terlalu banyak terus sisa disimpan ya jorok kotor rusak. Jadi kalau tepung panir kan segini toh, ini kan 200 gram. 200 gram berarti 2 on. Jadi kalau bikin itu jangan langsung dihabiskan semua atau harus ini jangan. Jadi dikit-dikit kalau kurang baru tambah lagi. Jadi kamu bikinnya berapa, ini bikinnya berapa, jadinya ini semua bisa dipakai. Jangan ini sisa, terus ini persediaannya habis, tapi ini rotinya tepung panis sudah pasti banyak, terus disimpan jangan rusak. Wajahnya sudah dimatikan dulu kompornya. Jadi gini, tunggu satu-satu dulu baru gue arahkan ke kamera. Kalau kasih tepung roti juga pelan-pelan ya, jangan kasar-kasar. Karena bukannya meresap di masakanmu, bisa hancur lebur. Nanti kalau dimasak di penggoreng hancur lebur. Memasak itu butuh kesabaran loh. Bahkan membutuhkan lebih kesabaran daripada menghadapi setiap masalah. Setiap datang sini masalah, di sini berganti. Halo sayang.
Tuh. Orang lagi masak kok dipinjam-pinjam, simpen. Ini sisanya saya. 12 juga Bapak. Oke. Sudah. Jadi ini masih sisa loh. Aku pikir tadi ini masih kurang tambah sisa. Kita balurkan aja. Oke. Sekarang sudah. Ini pakai tepung roti ya. Oke. Nah, sudah. Kita minggirkan dulu. Begini hasilnya tepung roti. Sudah. Iya kak, chicken nugget gitu, tapi bukan chicken nugget namanya. Jadi kak gini, kayak keroncok apa gitu gak tuh? Oke, lihat cantik banget kan? Oke, kemudian karena kita sudah panaskan minyak, kita goreng. Tapi gorengnya jangan langsung dimasukkan di wajan semua. Karena ini pakai
teflon. Jadi pakai teflon itu kalau sotelnya harus dari kayu atau plastik, jangan pakai besi, hancur. Ini dinyalakan lagi kompornya, dipanaskan dikit lagi. Ingat, pakai minyak baru dalam hal memasak apapun. Jangan pakai minyak bekas pakai. Makanya kalau memasak sekarang ini di penggorengan jangan langsung dimasukkan wajan dalam porsi yang banyak. Jadi kalau nggak habis sayang bagi ibu-ibu, emak-emak, cece-cece. Kalau masakan buang-buang duit minyak mahal terus ditaruh dibuat besok-besok lagi masak nggak bersih. Jadi bisa bikin kuman penyakit. Jadi minyak seadanya saja. Tunggu lagi karena tadi sudah mendidih minyaknya, tapi kan gue tinggal balur tepung roti, jadi minyaknya belum lagi. Tunggu, jadi tangan diginikan supaya kalau ada asapnya panas berarti itu sudah menguap. Bentar, wajahnya kecil aja. Kemudian kita masukkan pakai sini sotel buat ambil makanannya. Minyaknya satu-satu ambil kayak gini. Ya langsung dimasukkan semua karena ini kan gede, jadi tiga gorengnya. Kemudian buka lagi kompornya supaya waktu kita masukkan itu tidak membara minyaknya sama masak petak-petak gitu, nanti kena tangan terluka. Jadi kayak gini. Pakai ini dari plastik ya, ini runcungnya plastik kan, ini teflon. Jadi dibolak-balik begini supaya tidak gosong. Terus dibalik lagi pinggir-pinggirnya. Jadi jangan sampai terlalu gosong ya. Itu kompornya jangan terlalu gede-gede.
Kompornya matikan. Kemudian kalau kita sudah matang itu pakai kertas berminyak. Pakai kertas berminyak, oke. Pakai kertas berminyak. Sebenarnya ini sudah matang semua karena kami gue rebus, terus tahu juga gue kukus, jadi sudah matang. Jadi ini bukan lagi kosong. Jadi kalau masak jangan terlalu lama-lama untuk menggoreng. Jadi ini ditaruh kertas berminyak, kertas minyak supaya nggak ada kolesterol dari minyak. Tuh, cantik banget kan bentuknya. Jadi kebanyakan orang kalau membuat gini selalu hancur. Karena aku melihat banyak video-video juga teman-temanku bikin masakan. Cara menyajikan seperti ini, dia bikin-bikin itu masuk wajan pengoreng hancur. Karena nggak sabar. Jadi makanya aku bilang orang masak itu butuh kesabaran ekstra. Kelihatannya mudah, tapi membentuk kalau lu nggak terlalu penggunaan tepung sama bahan-bahannya nggak bisa menakar seberapa banyak bahan-bahan termasuk tepung bakwan sama tepung panir, tepung roti bisa hancur. Masuk ke wajan pasti hancur. Buka. Jadi ini kan bagus banget. Bagus banget. Ya. Jadi harus ditakar. Terus kemudian kita masak lagi. Ini masukkan ke wajan lagi. Dibuka lagi. Supaya tidak gosong kalau masak. Nih, masuk wajan. Nah. Masuk wajan. Masuk wajan. Tuh, tunggu. Jadi kalau sudah di wajan pun harus hati-hati cara membaliknya ya, biar nggak hancur. Oke. Ingat pakai ini dari plastik atau dari kayu, karena ini teflon, bukan dari besi aluminium, rusak. Jadi kalau pakai wajan teflon untuk menggoreng ini harus pakai dari plastik. Jangan pakai dari besi, aluminium, atau dari kayu. Supaya teflonnya tidak rusak. Karena besi kalau masuk di dalam teflon, selain teflonnya rusak, itu kuman-kuman penyakit dari besi bisa tercampurkan makanan yang ada di dalam teflon wajan penggorengan. Jadi hindari produk aluminium. Oke. Kecuali kalau wajan biasa seperti wajanku dari besi, baru dari besi. Jadi gini kita balik-balik supaya tidak gosong. Oke. Pinggir-pinggirnya harus dibalik ya, supaya rata.
Sudah matang. Kemudian ditiriskan lagi. Kalau aku meniriskan dari apa pakai kertas berminyak, ini jangan semua digabungkan terus gabungkan, bukan, tapi melainkan tiga. Kenapa? Karena setiap kali kita menggoreng di wajan itu minyaknya akan berbeda. Ini hasilnya kan dari minyak bersih, pertama kali kan minyak bersih, terus kedua kali kan pasti ada bekas-bekas dari penggorengan. Itu jangan langsung dicampurkan dalam satu kertas berminyak begini, bisa rusak minyak kotor sama minyak baru. Ingat pesanku. Jadi harusnya satu ini beginikan, diganti, dibuang kertasnya. Kebanyakan ibu-ibu, mama, cece itu taci kalau memasakkan sekali langsung ini langsung dijadikan satu, dibuang, bukan. Kalau aku selalu mengutamakan higienis, bergizi. Makanya aku bilang kalau setiap kali aku memasak selalu resep dengan murah, sederhana, bergizi, menyehatkan, dan menggairahkan. Jadi jangan takut kehabisan tapi hemat-hemat, tapi mengakibatkan kolesterol. Oke. Jadi pakai piring baru lagi, bukan piring bekas yang kita taruh pakai kertas berminyak. Karena meskipun ini kelihatan sudah berminyak, tapi ini kan bawahnya juga berminyak, lihat. Oke. Jadi harus pakai piring baru. Karena ini kan sudah dibersihkan dari minyak. Ini apalagi ini kan masakan pertama kali yang masuk ke wajan kan minyak baru, bukan minyak bekas pakai. Nah, jadi seperti kering-kering. Ya. Nah, jadi seperti kering. Jadi ditaruh, bukan ditaruh di sini piring, bukan piring baru. Jadi piring baru ini kan piringnya bukan piring baru. Kayak bekas minyak. Tuh bagus. Setelah ini selesai, ini dibuang, diganti baru, diganti baru, taruh sini, ini dibuang. Oke. Kemudian kita ambil lagi penggorengan. Kita ambil penggorengan, kemudian taruh lagi, bahkan ditaruh di tempatnya piring sama minyak kertas berminyak itu harus pelan-pelan supaya ini tidak hancur. Ini kan kering, sudah diminggirkan dulu supaya nggak kena minyak dari telenan ini. Ini kan baru. Jadi cara mengambil pun juga pakai begini, bukan langsung ditaruh begini. Ini ada minyak kotor, kolesterol, jadi diangkut begini. Oke. Makanya semua orang bisa memasak, semua orang, banyak orang jualan, tapi orang memasak dengan kesabaran, penuh, ekstra, bersih, menyehatkan, itu enggak semua orang bisa. Orang enggak telaten, orang enggak sabaran, buru-buru, sembrono, itu mengakibatkan kolesterol numpuk jadi lemak dalam tubuh. Oke, lihat ini. Kemudian kita habiskan sisa ini, kita habiskan. Buka lagi wajannya. Kenapa setiap kali aku masak selalu tutup kompor supaya tidak gosong?
Jadi kalau gosong itu rasanya nggak enak, pahit-pahit. Jadi tunggu dulu apinya. Kemudian kita masukkan. Wah, habis. Jadi sekali lagi bahannya dari mie kemleng. Ini 1 bungkus isi 2, tapi aku hanya menggunakan 1,5. Tepung bawang, mie kemleng 1,5, tepung bawang 2. Oke, tepung bawang 2. Terus tahu yang sudah dikukus 2, tahu gede 1, 2. Jadi hasilnya ada berapa nanti kita lihat. Karena namanya juga menggoreng sesuatu, itu wajar, apalagi teflon pasti ada bekas garing-garingnya dari masakan gorengan. Tapi ingat, pertama kali memasak harus pakai minyak baru. Makanya kalau beli kebanyakan minyaknya nggak bagus, minyaknya sudah hitam-hitam, sudah berapa hari dia pakai lagi. Makanya suara gue itu serak-serak beli gorengan di luar. Lebih baik kita masak sendiri. Terutama kita bisa tahu bahan-bahan apa yang dipakai, terutama minyak itu yang penting kan untuk menggoreng. Jadi kalau minyaknya sudah nggak sehat, minyaknya sudah hitam, itu sudah berkali-kali dia pakai. Semua orang jualan itu begitu, termasuk di hotel, di restoran, di warung kaki 5, di gerobak dorong, karena minyak itu mahal, nggak mungkin dibuang. Ya, dia pakai lagi, itu sudah kotor, mempengaruhi banyak penyakit. Apalagi kalau makanan disajikan di luar, banyak debu-debu, banyak polusi dari kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor, becak, Grab, Gojek, dan lain sebagainya, bemo, bis. Masak sendiri saja lebih bagus. Oke, jadi seperti ini. Ini balik-balik, oke. Tuh, sudah cantik. Ini lihat, wajahnya aja sudah seperti hitam-hitam, ini bekas minyak. Ini hitam-hitam, ini kan enggak, ini masih bagus minyaknya. Oke. Lihat, ini hitam-hitam, padahal pakai teflon. Oke. Wajahnya kita buka lagi kompornya. Jangan terlalu gede-gede. Jadi karena ini yang hitam-hitam bekasnya, kita taruh di pinggir masaknya. Sayangku semua, gue ulangi lagi, kalau orang dalam dunia memasak itu telinga itu harus tajam. Pertama kali gue yang memasak itu aku sudah bilang,
Masak jangan boros atau buang-buang minyak langsung dalam satu penggorengan wajan. Apalagi masaknya satu macam masakan. Seperti aku resep masakan ini hari ini kan gorengan. Itu aku kan dalam porsi secukupnya. Karena apa? Kebanyakan ibu-ibu, mama, cece-cece, oma-oma, nenek-nenek kalau memasak itu penuh boros. Wajan langsung banyak minyak. Jadi kalau sudah sisa masakan sedikit, minyaknya banyak. Setelah sisa di penggorengan, di wajan teflon, di wajan, minyak sisa disimpan. Itu kotor, rusak. Jadi kalau orang masak itu didengarkan dulu. Sekali masak minyaknya tadi kan sudah lumayan banyak. Karena ini kan masaknya aku semua dihabiskan dalam satu kali masak penggorengan. Ini bukan sedikit sayang, tapi sudah lebih dari cukup. Karena masakan kan sudah selesai, minyaknya masih tersisa. Ini namanya bukan minyak sedikit. Untuk mengurangi kolesterol, makanya lu gemuk, gemuk lu ndak sehat. Karena lu makan selalu banyak minyak yang mengakibatkan kolesterol dan penumpukan lemak di dalam tubuhmu jadi racun. Apalagi kalau makan masakan di luar, beli makanan di luar, kita tahu minyak apa yang dipakai. Bukan minyak baru, bukan minyak kiloannya kayak bermacam-macam dijual di supermarket, di toko-toko. Melainkan ada yang jual minyak kiloan. Itu nggak bagus. Untuk kesehatan tenggorokan, paru-paru, lambung, usus, ginjalmu sudah rusak. Jadi sekarang aku sudah kasih tahu. Ini sudah. Hanya satu kali ini ditaruh seperti ini. Jadi jangan hemat. Jangan hemat kertas berminyak. Ini ditaruh piring yang baru. Tuh cantik banget. Nggak mengelupas. Tuh cantik banget. Jadi kalau memasak itu jangan ini sesaat ditaruh sini sama ini, jangan. Karena ini kertas berminyak. Loh, berminyak. Dibuang. Terus ganti yang baru lagi. Ganti yang baru. Ini dibuang. Oke. Dan ini juga ditaruh lagi. Ditiriskan seperti ini karena ini minyak. Minyak. Diangkat-angkat supaya minyaknya itu terbuang di wajan. Tuh ada minyaknya ya. Yang bilang minyak sedikit siapa? Ini buktinya tersisa sedikit. Lihat. Aku setiap kali memasak, sekali masak langsung masuk penggorengan, langsung dimasak semua. Ini lihat. Sisa dari minyak ini racun hitam-hitam. Nah, ini kalau kue masak sendiri, makanya bergizi, menyehatkan, bersih, berkualitas. Kalau orang dijual orang, ini minyak hitam nggak mungkin dibuang. Pasti dicampur minyak-minyak dia yang sudah lama. Itu rusak kolesterol. Ini. Coba ini kasih, lihat loh. Lewat layar depan. Tuh, airnya lihat. Lihat nggak? Tuh, hitam-hitam. Ini di pinggir sana juga hitam, di atasnya. Ya, ini racun. Ini racun. Oke, sudah lihat. Kalau ini kamu pakai goreng lagi, termasuk telur, ini kamu bisa berbahaya untuk kesehatan tubuhmu. Gila lu saya. Kemudian setelah kita sudah selesai, baru kita tiriskan lagi.
Ini kan sudah selesai. Ini kan baru. Jadi caranya itu karena pakai kertas berminyak ini kan minyaknya itu beginikan lagi. Jadi setiap kali sudah selesai goreng-goreng dalam satu kali penggorengan itu pakai kertas minyak selalu baru, bukan kertas minyak yang tadi yang kita pakai itu berbahaya. Jadi bisa merusak kesehatan karena mengandung kolesterol. Oke. Ya, jadi harus begini. Oke. Nah, setelah itu kita angkat, kita tiriskan. Nah, cantik banget loh. Jadi kita gini kan supaya minyaknya banyak banget. Cus. Nah, kita buang ini. Lihat, minyaknya banyak. Lihat, karena kalau dari luar lu nggak bisa melihat. Sebentar, gue cuci dulu tangannya. Gue kasih lihat tuh ya. Tuh, minyak ya. Minyak ini nih. Oke. Jadi setiap kali penggorengan selalu ada minyak. Bukan tergantung dari masa apa, itu menandakan kamu orang kempro. Orang hidup semau gue, bukan orang yang sabar. Karena aku orang yang bersih, orangnya sabar, berbeda sama orang lain, termasuk dirimu. Jadi sekarang kita cara mengajikan karena kita masuk di YouTube Felicia Julia. Kita taruh lagi di sini. Ya, seperti biasa aku bilang kita harus pakai kertas berminyak lagi. Nah, jadi sebelumnya kita taruh piring yang baru lagi, kita pakai kertas berminyak sebelum kita menyajikan di piring yang ini. Jadi kita pakai kertas berminyak lagi. Kita pakai kertas berminyak lagi. Jadi bukan semua pakai kertas berminyak lagi supaya minyaknya meresap sayang. Dan ini mengandung banyak kolesterol. Ini kan gede, ini kan masanya besar seperti. Jadi kita tunggu dulu supaya minyaknya meresap. Ya, nanti gue kasih lihat tuh minyaknya juga masih ada loh. Jadi kita cukup gini-ginikan supaya nggak rusak. Kita gini-ginikan. Nanti gue kasih lihat loh bekas minyaknya ada lagi. Ini bisa bikin kolesterol. Makanya orang kalau gemuk itu kebanyakan minyak. Minyak itu jahat untuk tubuh orang yang gemuk. Mengandung kolesterol banyak. Nanti gue kasih lihat loh ya. Ini kan belum semuanya, oke? Jadi lo bisa tahu minyak jahat itu berapa masuk dalam tubuhmu. Setiap kali lu makan gorengan-gorengan, apalagi gorengan tuh beli minyak yang dipakai itu minyak sudah hitam-hitam. Nanti gue kasih lihat lo. Ini kan masih ada sisa belum, kan satu-satu diulangi lagi. Ya Tuhan, telinga kamu ya ampun ini masuk di YouTube saking. Bukan minyaknya terlalu sedikit, Felix, sayang. Atau siapapun ibu-ibu, mama.
ceng-ceng, nenek-nenek, mbak-mbak. Minyak sekali masuk penggorengan tuh jangan terlalu banyak. Lagi pula sekali penggorengan kan bukan langsung dimasukkan semua. Gue kan sudah masak 3 kali, 3 gorengan, 3 gorengan. Susah ya kalau ngomong sama orang telinganya kurang bagus. Jadi setelah selesai, ya kita hiasin dulu ininya. Saya cantik dulu. Jadi sebelum kita taruh maksudnya tempat piring penyajian, kita hiasin dulu kan. Aku kan pakai topping selada harus dicuci dulu supaya bersih. Kemudian cara menghiasnya, apalagi aku suka yang selada mentah ini sehat. Coba aku makan ya selada. Ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai garam, nggak pakai gula, nggak pakai apa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sehat. Kita hias dulu ya. Karena aku kalau masakan itu selalu menghiasnya supaya kelihatan cantik, menarik, dan menambah nafsu makan untuk anggota keluarga yang lain. Lihat dulu hasilnya ya. Karena aku suka menghias segala sesuatunya biar tampak cantik. Kemudian gue pakai gobes, sayuran gobes juga mentah ini sayang. Coba gue dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian karena ini sudah kita taruh lagi, ini kan belum. Ini sudah. Jadi kita taruh, kita bentuk supaya cantik. Gue kasih lihat tuh. Ini kan belum. Ini sudah. Gue kasih lihat tuh dulu. Ini juga banyak minyak. Ada sudah 2 kali gue pakai minyak ini. Tes berminyak. Oke, ini kan berminyak ya. Oke, kita lihat. Tuh, minyaknya lagi. Ini minyak jahat. Sudah lihat, minyak jahat ini. Tuh, lihat nggak? Ini pada 2 kali kertas minyak. Thank you. Jadi 2 kali kertas minyak rusak. Jadi ini setelah ini kita buang. Kita buang itu piringnya juga kita bersihkan dari minyak. Oke, kita buang. Terus kita ganti lagi kertas berminyak baru. Ini kan baru. Lihat, nggak ada minyaknya ya. Kertas baru. Kita taruh. Untuk ini yang belum kita baca tadi sudah pakai kertas berminyak. Sekarang kertas berminyak lagi. Lihat, ini aja berminyak. Jadi bandingkan dulu sebentar. Minyak. Ditekan-tekan, jangan terlalu tekan-tekannya lama-lama, nanti bisa hancur pelan-pelan. Gue kasih lo lihat buktinya, ini kertas berminyak baru ya, kan minyaknya juga masih nempel.
Makanya ini racun berbahaya bagi orang yang kok ada riwayat kolesterol, darah tinggi, banyak lemak-lemak dalam tubuh, apalagi orang gemuk, kurang olahraga, kurang jalan kaki, kurang lari, kurang beraktivitas. Itu bisa cepat mati, jantung tertutup lemak. Meskipun bukan gorengan-gorengan, semua makanan itu mengandung banyak minyak. Bukankah kalau menumis juga pakai minyak? Nah, itu yang gue maksud. Saya kasih lihat loh, bentar. Oke, sekarang kita taruh di tempatnya kita menghias. Kita taruh ini diminggirkan dulu. Gue kasih lihat tuh bekasnya minyak. Ini piring. Padahal ini gue sudah piring baru lagi setelah tadi gue pakai kertas berminyak 1 kali. Coba gue kasih lihat loh. Ini kayak, ini kan lihat ini piring yang bersih tadi, bekas sekali pemakaian yang sudah pakai kertas berminyak. Ini piring yang baru yang gue pakai kayak gini lagi kertas berminyak. Ini kan tadi lihat gue kasih tahu semua yang gue pakai piring sama ini lagi, oke? Supaya lu tahu kalau minyak itu mengandung kolesterol jahat bagi tubuh. Lihat, lihat, ini berminyaknya banyak banget ini minyak. Lihat ini gini aja, miring aja sudah kelihatan berminyak ini piringnya, oke? Minyak banget. Ini lihat minyak jahat ini, loh, ini menggilap, piring menggilap. Oke, terus ini juga, oke. Ini gue taruh dulu ya. Gue taruh di piring dulu. Ini kan piring kering. Oke. Ini gue taruh sini. Lihat. Lihat. Berminyak sekali. Lihat gak? Terus berminyaknya nampak minyak. Gilap-gilap. Terus bawahnya. Ini gue minggirkan. Lihat bawahnya juga mengkilap. Ini minyak sayang. Minyak jahat. Sudah. Melihat sendiri. Tuh. Jadi sudah tahu. Jadi tip aku yang sehat lebih baik lu memasak sendiri. Lebih tahu minyak apa yang kita pakai. Semua orang di mana-mana jualan ada, di mana-mana bisa memasak. Tetapi sekarang aku tanya, orang memasak dengan penuh kesabaran, tidak sembrono, tidak buru-buru, tidak seperti dikejar-kejar utang, orang utang. Terus orang yang bersih cara memasak berbeda dengan orang hidupnya amburadul, semau gue. Yang penting aku masak, yang penting aku nggak lapar, yang penting aku makan. Nggak peduli minyak apa yang dipakai, minyak bekas atau minyak nggak bagus, minyak kadaluarsa, minyak kiloan. Yang penting aku bisa makan. Silakan, itu sesuai pribadi masing-masing. Tapi karena aku memasak di channel YouTube Felicia Julia, kalian akan dapatkan berbagai resep masakan sudah murah, menyehatkan, bergizi, menggairahkan, dan seksi. Akibatnya tubuhmu sehat. Iya dong. Jadi sekarang aku menghiasnya dulu sebentar. Bentar ya. Bentar. Harus pakai sayuran makannya supaya bisa menambah nafsu makan. Apalagi untuk buah hati tercinta. Jangan sering masak-masak gorengan-gorengan tapi tidak diimbangi sayuran dan buah, itu nggak sehat. Oke. Oke, karena ini sudah seperti ini.
Kemudian aku kan pakai nanas, kan harus ada sayuran, lemak, kolesterol, harus ada buah, sayuran. Supaya sekali masakan yang disajikan itu mengandung 3 atau 4 sehat. 5, bukan 5 sempurna, karena 5 kan pakai susu. Ini pakai ini ke untuk menghias saja loh ya, untuk menghias topping. Untuk menghias topping sayang. Ini kan di separuh jadi 2. Dan aku kebiasaan kalau nanas itu tangannya selalu aku buang. Tapi kalau lu suka ya nggak apa-apa, suka-suka lu. Gue buang. Jadi kita buang. Kita buang. Kita potong-potong sesuai selera. Maksudnya arahnya nanas itu kita potong. Oke, cara menyajikan seperti ini. Sebentar. Kemudian gue memakai ketimun, Arca, ini sehat. Pokoknya tiap kali aku memasak itu bukan hanya makanan berlemak, tapi diimbangi sayuran, buah, sama ketimun untuk penyegar mulut. Sebagai topping, penghias. Kemudian gue memakai telur rebus. Cukup dibelah jadi 2. Untuk penghias saja sayang, 2 telur. Supaya mengandung 4 sehat, 4 sempurna.
Oke, kalau sudah selesai kita minggirkan dulu bahan-bahannya. Bentar. Ingat ya, Beb. Setelah memasak, Beb, sebelum kita sajikan foto video, kita harus membersihkan dan tisu meja-meja di dapur supaya kelihatan bersih. Jadi orang jangan jorok-jorok. Nah, setelah bersih semua, membersihkan meja dapur, kita cuci tangan. Jadi makanan yang sehat itu bukan terletak pada seberapa makan enak di luar, tapi seberapa bersih, seberapa sehat, murah, bergizi, berkualitas, masak sendiri. Seperti ini, ibu-ibu, mama hasil karya dari seorang Felicia Julia. Coba kita lihat dari, nah, tuh. Cantik banget. Oke, ada selada, ada gobes, ada nanas, ada ketimun, dan ada goreng ketimun. Seperti ini masakannya. Oh, cantiknya. Ada telur juga. Oke. Telur direbus. Tuh, cantik kan? Telur direbus saja cantik hasilnya. Tidak mengelupas. Tuh, ini masakan juga cantik. Tidak ada retak-retak. Nanas pun juga cantik, ketimun. Oke. Dan gue mau cicipin dulu masakan ini. Karena ini ada sisa. Ada sisa yang sedikit, gue coba dulu. Gue coba tuh. Ah. Sumpah ini enak. Di dalamnya kriuk-kriuk empuk. Tuh lihat, masih ada tahu. Masih kelihatan minyak. Super skripsi. Enak banget. Ini dicocokkan pakai sambal ABC. Kocek tenan. Sambal ABC. Sambal botolan. Lihat. Tahunya kelihatan. Minyak kelihatan. Jadi ini bukan nato tapi empuk. Dalamnya sirip empuk. Coba. Gue hancurkan pakai sompet. Gue hancurkan pakai sompet. Jadi tidak atos, tidak empuk. Bukan karena gue yang masak, tapi sumpah. Ini yang pertama kali gue memasak kreasi gue sendiri, Felicia Julia. Dan aku yakin tidak ada yang pernah memasak seperti yang aku masak hari ini. Makanya kunjungi YouTube aku, Felicia Julia. Kalian akan menemukan berbagai macam resep masakan. Memang masakan di mana-mana sama, makanan di mana-mana sama, banyak yang jual. Tapi berbeda masakan, siapa yang memasak di tangan orang yang tepat. Minyak, bumbu-bumbu. Lihat. Selama gue memasak dalam memasak, 1. Gue tidak pernah memakai vetsin atau micin. 2. Gue tidak pernah memakai gula.
karena gula itu bisa diabetes. Ketiga, gue tidak pernah memakai bahan bumbu-bumbu jajan, gue nggak usah sebut nama, kalian tahu. Kalau ibu-ibu atau mbak-mbak, cece-cece, kalian sudah sering memasak, tahu yang gue maksud sasetan, berbagai macam merek-merek, itu nggak bagus. Jadi pakailah bawang merah, bawang putih, bawang pre, bawang bombay, bawang kocong, bawang daun bawang itu bagus. Karena bawang-bawang itu dari alam. Juga sayuran selada, gobes yang mentah-mentah itu sehat, termasuk tomat dalam mentah-mentah itu sehat. Kan aku sering makan begitu. Udah habis kau. Enak banget. Nggak membosankan. Penjara udah gue habiskan semua. Bumbunya. Sekali lagi memasaknya. Come on, Dere. Acting with me. Sekali lagi, ini selada. Ini gobes. Gobes mentah lalapan. Ini nanas. Buah nanas. Ini ketimun. Ini telur rebus. Ini masanya aku goreng. Ini ketimun. Tuh, sehat sekali. Oke. Kak tumpeng. Kayak tumpeng kan, kayak tumpeng. Oke. Beginilah masakan sederhana, murah, sehat, bergizi, menyehatkan, menghadirkan dari seorang Felicia Julia. Kunjungi YouTube Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan yang bukan masakan dari orang yang mungkin berbeda dari masakan orang lain. Di mana-mana banyak orang yang menjual, banyak soto, rawon, gorengan, capcay, mie, nasi goreng atau apapun. Tapi coba kunjungi YouTube aku Felicia Julia. Berbagai resep masakan, bahan-bahannya atau apa yang gue pakai pasti berbeda dengan orang yang masak yang lainnya. Jadi lihat, cantik banget. Hai sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagi bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Gantengnya yang kecicuk, gantengnya yang cicuk, tajammu jemu aku memandangmu. Kumisnya pacarku, kumisnya pacarku, lengket, bikin lengket cintaku. Oke, kunjungi YouTube Felicia Julia. Sekali lagi, gue juga nggak tahu apa namanya ini. Yang aku kasih nama adalah mungkin ada mie, ada tahu, ada apa. Nggak tahu ini namanya apa kalau di tempat kalian. Kalau aku bilang ini gorengan CWVC. Kenapa aku kasih nama CWVC? Karena singkatan dari cucu enak sayang bapakku dengan Felicia Julia. Jadi temukan resep di berbagai resep YouTube Felicia Julia. Masakan murah, sudah bahan-bahannya murah, ini aja semua nggak sampai 100.000. Jadi ini mungkin termasuk telur, masuk ketimun, nanas, sama selada. Ini mungkin hanya 30, kalau di total 40.000. Tapi ini bisa dimakan bersama keluarga tercinta dari siang sampai malam. Bersama Bu Ati, bersama pasanganmu, suami istri, nenek lo, kakek lo, koko lo, cece lo, adik lo, meme lo, bahkan mertua lo, besar lo ajak makan bersama. Murah, sehat, bergizi, menyehatkan, dan mengharapkan. Kunjungi YouTube Felicia Julia. Di sana akan menemukan berbagai resep masakan. Oke, terima kasih for watching bersama aku Felicia Julia di YouTube Felicia Julia. I love you. Why ini? Velocity.
Oke, thank you for watching. Kunjungi Felicia Julia akan menemukan berbagai resep masakan sehat, murah, menggairahkan, bergizi, menyehatkan. Bye-bye. I love you. Bye-bye.